sebenarnya saya tampilkan. Yang diminta adalah dua-duanya harus bilangan bulat dari sub permasalahan ini. Ketika diselesaikan dengan metode simpleks biasa, ya, karena ini hanya memenuhi simpleks biasa, diperolehlah nilai X1-nya 3,5, X2-nya 2,5, dan Z-nya adalah 41/2, ya. Tapi dia tidak memenuhi asumsi bilangan bulat untuk kedua-duanya. Oleh karena itu, kita butuh mencabangkan di antara X1 ataupun X2. Jadi ini boleh dipilih. Boleh pemilihannya cabangnya dari X1 ataupun dari X2 gitu. Nah, maka nanti ketika problem ini itu dibuat menjadi subnya. Jadi ada sub problem 1 sampai ke sub problem ke N sampai seluruh nilai optimumnya terpenuhi untuk masing-masing nilai bilangan bulat gitu. Nah, ketika ini dicabangkan ya, nah, kita lanjut. Ketika ini dicabangkan, cabang pertama ini mau mencabangkan dari X1-nya yang tadinya 3,5. Dia itu berarti kita lakukan pembulatan ke bawah dan ke atas. Jadi subproblem pertama itu menambahkan subproblem yang semula, subproblem asli gitu ya. Jadi yang subproblem 1 ini yang asli, soal dari aslinya. Jadi subproblem yang asli ini ditambahkan dengan kendala nilai dari X1 yang dibulatkan ke bawah 3,5 gitu. Artinya nilai programnya, masalahnya bertambah menjadi satu kendala seperti ini. Nah, lalu kerjakan lagi seperti simpleks biasa gitu ya. Kalau dia ada yang negatif ya berarti pakai simpleks 2 fasa. Atau kalau misalkan dia campuran, kalau mau dipakai metode dualisme ya terserah, itu sudah intinya adalah di sini merubahnya gitu. Apapun tekniknya, baik simpleks biasa, 2 fasa ataupun dual primal, itu dibebaskan. Nah, dari subproblem pertama yang menambahkan kendala X1 yang dibulatkan ke bawah, itu diperoleh nilai solusi yang seperti ini. X1-nya 3, X2-nya 2, dan Z-nya 19. Nah, tapi ini kita nggak boleh dulu berhenti di sini karena ada asumsi X1 yang dibulatkan ke atas. Gitu. Jadi membuat subproblem baru, jadi ada ditambahkan lagi. Jadi buat subproblem yang ketiga, itu subproblem asli, ini yang subproblem pertama, ditambahkan dengan kendala X2 yang nilai kendala X1, nilai X1 yang dibulatkan ke atas, yaitu X1 yang lebih besar dari 4. Nah, maka ini menjadi subproblem baru atau subproblem ketiga namanya. Nah, ini diselesaikan karena ini ada X1 yang lebih besar, tanda pertidaksamaan lebih besar, tentunya kita pakai simpleks 2 fasa untuk satu baris ini. Ini diselesaikan, maka dapatlah nilainya 4, nilainya 4, X2-nya 0, dan Z-nya 20. Gitu. Karena sudah membatasi dan mencabangkan di X1-nya sudah untuk keduanya, artinya kita boleh stop. Karena untuk dua-dua cabangnya, dua nilai yang sudah ditambahkan kendala baik di pembulatan atas dan bawah, nilainya sudah diperoleh nilai yang bulat. Nah, dari situ baru dilihat manakah nilai optimumnya. Ya, karena yang diminta maksimum ya artinya cari nilai yang paling besar di antara penjumlahan subproblem tadi. Gitu ya. Ini yang SP1 adalah subproblem utama karena dia dapat nilainya pecahan semua. Di sini saya mencabangkannya hanya di X1. Kalau mau di X2 juga nggak apa-apa. Yang penting hanya dipilih salah satu aja, nggak perlu dua-duanya. Lalu ini ketika ditambahkan X1 yang lebih kecil dari 3 untuk subproblem 2 dapat nilai optimum di 3219, sedangkan ketika ditambahkan subproblem dengan kendala X1 yang lebih besar dari 4 diperoleh nilai optimumnya seperti ini. Maka nilai optimum karena dia mintanya maksimum adalah di subproblem ketiga gitu. 4020 ya. Nah, ini ada contoh lain hal yang serupa ya. Ketika digunakan, jadi subproblem 1 adalah subproblem utama yang kita cari dengan metode simpleks biasa. Nah, dapatlah ini nilainya 4,5, 3,5, dengan Z-nya adalah 63. Ya. Nah, tadi balik saya bilang tidak harus mencabangkan itu di X1 saja.
gitu ya, boleh mau memakai di X2 itu boleh, terserah. Yang intinya dalam pencabangan itu boleh dipilih. Nah, ketika mau mencabangkan di X1 ya, karena nilainya 4,5, artinya sub problem kedua ditambahkan dengan nilai X1 yang dibulatkan ke bawah gitu. Artinya dia bertambah 1. Ya, bertambah 1, maka diperoleh solusinya seperti ini. Nah, perhatikan di subproblem yang kedua ketika sudah ditambahkan nilai X2 ini ya, nilai X2 ini tuh masih tidak bukan bilangan bulat gitu. Nah, maka si SP2 ini harus dicabangkan lagi nanti, dicabangkan menjadi SP5, SP4 dan SP5. Ya, karena untuk satu cabang dari X1 yang terdiri dari pembulatan ke bawah dan ke atas itu menjadi subproblem 2 dan subproblem 3 gitu. Nah, jadi ini nanti kita kerjakan, kita simpan dulu di sini. Selesaikan dulu yang bagian X1. Nah, terus subproblem ketiga yaitu menambahkan subproblem utama dengan kendala X1-nya adalah pembulatan ke atas. Ya, pembulatan ke atas itu yang nilainya 5. Nah, karena ini ada lebih besar, ini pakai simplex 2 fasa, maka diperoleh nilainya 5, 0, dan 35. Dan kebetulan sudah bilangan bulat semua, artinya di bagian subproblem 3 ini tidak ada subproblem lagi yang akan ditambahkan. Ya, jadi PR-nya adalah menambah subproblem 4 dan 5 karena butuh X2 yang bulat. Gitu. Nah, maka di subproblem 4 dibutuhkan subproblem kedua yang ditambahkan dengan X2 yang dibulatkan ke bawah yaitu 3, dikerjakan masih seperti biasa, sintaks biasa. Nah, ketemulah semuanya bilangan bulat. Berarti ini udah selesai di sini. Ya. Subproblem 5 juga seperti itu, SP2 yang ditambahkan dengan kendala X2 yang dibulatkan ke atas ataupun yang nilainya 4. Karena ini ada lebih besar, artinya pakai di sini ada simplex 2 fasa. Nah, perhatikan di sini ya. Di bagian mana nih? Mana? Nah, ini ketika sebelum menyelesaikan gitu ya, perhatikan untuk setiap kendala yang mau dicabangkan. Dalam hal ini, subproblem 5 ini menjadi invisible ya, karena kendala 3 ini ya, dan kendala keempat ini menyebabkan kendala pertama ini tidak terpenuhi. Taunya dari mana ya? Ambil aja salah satu contoh gitu. Nah, akibatnya nilai ini tuh tidak terpenuhi. Kalau dia lebih besar dari 4 kan ini 4 ya. Nah, ini juga 4. Ya, artinya kan ini nilainya aja udah 12 dan itu kan bukan kecil dari 6. Makanya dia invisible. Jadi ini nggak perlu diselesaikan. Gitu. Karena kalau semuanya sudah selesai sama seperti tadi, dibuat cabangnya. Ya, dibuat cabangnya seperti pohon dari subproblem pertama yaitu subproblem yang paling dasar yang tadi. Ini ibaratnya simplex seperti biasa. Lalu saya cabangkan X1-nya membulatkan ke bawah untuk 4 dan membulatkan ke atas untuk 4 yaitu di 5. Dapatlah nilai subproblem kedua dari cabang pertama nilai yang 4. Ada nilai yang tidak bulat lagi di 3,3, artinya di sini perlu dicabang. Kalau ternyata X1-nya juga tidak bulat ya berarti bisa pilih salah satu ya. Pencabangannya juga ada di X1 gitu. Nah, ternyata di sini bertambah ya. Bertambah di sini ketemu ini nilainya sudah bulat dan di sini nilainya invisible. Nah, artinya di sini ketika sudah selesai baru dilihat nilai optimumnya. Permasalahannya tadi apa? Memaksimumkan ya. Kalau maksimum ya berarti cari nilai Z yang paling besar yaitu di sini ada di nilai berapa? Optimum apa minimum ya tadi ya? Ini maksimum. Mana itu? 55. Oh ya, karena SP2 ini kan nggak mungkin ya. Karena di nilai ini bukan bilangan bulat, artinya cari yang semuanya bilangan bulat dan memperoleh nilai Z yang optimum. Berarti kemungkinannya subproblem ketiga dan subproblem keempat. Nilai optimum ada di subproblem 4. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Bisa dipahami?
Izin bagian bertanya. ini. Ya silakan. Kan tadi kan, dari awal itu kan misalkan dari persamaan awal, kita kan carinya dengan Mm-mm. metode simplex Bu, dapat nilai Z-nya. Mm-mm. Berarti ini kalau dengan menggunakan metode ini sama aja kita mengubah nilai Z-nya juga ya, Bu? Maksudnya mengubah nilai Z gimana? Karena Enggak kan dong. nilai X1 sama X2-nya ini kita ubah jadi bilangan bulat. Yang diminta di soal kan memang permintaannya adalah X1, X2 itu harus bilangan bulat yang memenuhi gitu. Jadi menambah gitu loh. Kalau sebelumnya soal kita kan hanya memaksimumkan suatu fungsi objektif, nilai yang dipenuhi itu harus positif. Nah sekarang dia membatasi nih nilai positif itu harus bilangan bulat kita. Jadi kita nggak merubah juga sebenarnya kalau dikatakan merubah. Oh baik Bu, terima kasih banyak Bu. Nangkap ya maksudnya ya. Nangkep Bu. Ya. Ada lagi mau ditanyakan? Jadi poin pentingnya di sini dia menambahkan batasan ya. Jadi nilai yang udah diperoleh maunya itu harus bilangan bulat gitu. Positif dan bilangan bulat. Makanya harus dicabang-cabangkan seperti tadi ya. Fungsi objektifnya tetap, cuman hanya menambah di bagian kendala nanti. Gitu. Nah lanjut, itu yang disebut sebagai metode branch and bound. Saya lanjut ya. Nah, dengan output yang sama gitu ya. Sebelumnya mungkin ini saya ringkaskan. Jadi setiap penambahan dari subproblem gitu ya. Jadi ya subproblem sebelumnya ditambahkan dengan constraint XI yang mau dicabangkan yang kecil sama I. Ini tuh maksudnya yang nilainya dibulatkan ke bawah, yang satu lagi yang nilainya yang ditambahkan satu ya. Artinya karena dia pembulatan ke atas gitu. Nah, ini ada metode lain ya namanya metode Gomori atau cutting plan method. Jadi sebenarnya outputnya sama, ya outputnya sama. Ini hanya perbedaan metode saja karena kita di sini mempelajari beberapa teknik gitu ya. Di bagian sini kita nggak, kalau branch and bound kan kita membatasi satu nilai X, lihat yang mana yang mau dicabangkan gitu ya. Tapi kalau di bagian yang disebut metode Gomori ini, Gomori cut, biasanya kita melihat dari bentuk simplex terakhir, lalu kita buat persamaan bidang. Jadi ini tuh sebenarnya memotong bidang gitu. Kalau digambarkan dalam koordinat X dan Y ini sebenarnya memotong bidang. Ya, kalau ada gambar kita grafikkan, lalu saya mau dibulatkan, jadi dia bukan membulatkan secara, kalau kita kan misalnya diasumsiin aja ya, naik dari setengah, ditambahkan satu, kurang dari setengah, dibulatkan ke bawah. Nah, dia nggak yang seperti itu, tapi secara geometrinya kita potong dulu bidang solusinya, nanti di bagian mana. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, jadi permasalahan simplex yang biasanya dituliskan bentuknya seperti ini, ya, ini adalah kombinasi dari setiap variabel dari fungsi objektif, ini masing-masing kendala dengan nilainya yang harus positif dan bawahnya adalah bulat. Kalau mintanya bulat ya. Nah, jadi bentuk persamaan pemrograman linearnya itu masih tetap sama, ya ini tetap sama dibawa dalam bentuk sama dengan. Nah, jadi si Gomori cut ini bidang yang mau dipotong itu nanti kita harus buat menambahkan kendala berdasarkan persamaan Gomori ini. Ya, persamaan Gomori ini nanti ditambahkan berdasarkan iterasi tablo terakhirnya. Nah, jadi nanti di iterasi tablo terakhir ada nggak nilai yang belum bulat. Nah, belum bulat nanti dibentuk berdasarkan persamaan yang ini. Ya, yang saya kotakin hijau ini S dikurang sekian sekian sekian. Gitu ya. Jadi ini membuat satu kendala baru di tablo terakhir. Gitu. Akhirnya nanti dimodifikasi, ya dimodifikasi dengan persamaan yang awal ditambahkan dengan si persamaan si Gomori ini. Gitu. Nah, jadi kita nggak mencabang-cabang di sini. Jadi persamaan bidangnya yang mau ditambahkan. Nah, sebagai contoh, ini soalnya seperti ini, saya mau memaksimumkan nilai X1 dikurang X2 dengan kendalanya ada penjumlahan masing-masingnya ini dan maunya dua-duanya harus bulat. Gitu ya. Nah, oke. Nah, ini dengan tabel simplex tableau biasa. Ternyata untuk iterasi pertama, ini saya sebut sebagai iterasi pertama ya karena satu kali proses pengerjaan OBE.
ini karena dia masih biasa, ini bukan 2 fasa, yang paling negatif di sini entry yang mau dijadikan pivot 6, kita bagi 6, 1 dan seterusnya kita lakukan iterasi, ternyata dia sudah optimum di bagian ini, ya. Diperolehlah nilai X1-nya 3/2, X2-nya 0, Z-nya 3/2. Nah, si persamaan Gomoris-Kat itu membuat bentuk persamaan yang tadi S dikurang ini, ya. Ini kenapa sigma? Ya tergantung bentuk variabel atasnya itu sebanyak berapa. Nah, jadi kita buat bentuk persamaan ini berdasarkan nilai tabel terakhirnya. Tabel terakhir yang memuat nilai di mana yang dia tidak bulat. Itu kan di sini adalah X1 yang sama dengan 3/2. Berarti itu ada di baris kedua ini. Gitu. Jadi baris kedua sini ya dibuatlah bentuk persamaannya menjadi X1 ditambah 1/3 X2 ditambah 1/6 X4, ya, nilainya sama dengan 3/2. Gitu. Nah, ya, kita masukkan ke persamaan ini, persamaan Gomoris-Kat-nya. Karena tadi ada 1/3, ini dikurang, ini tanda ini tuh pembulatan ke bawah, ya. Ini 1/3 dikurang dibulatkan ke bawah itu kan 0, jadinya 1/3. Ini juga 0 dibulatkan bawah jadinya min 1/6, di sini minus, makanya ini dapatnya min setengah. Nih, ingat lagi ya bentuk persamaannya seperti ini, persamaan Gomoris-Kat-nya ini. Ini dirubah bentuknya menjadi baris tabel terakhir berdasarkan ini. Gitu. Ya. Nah, akhirnya kan bertambah tuh 1. Karena ini udah menjadi min setengah, sebenarnya secara iterasi pasti dia sama, makanya ini langsung bisa masuk ke baris terakhir di tablonya. Baru diselesaikan ini. Ini diselesaikan menjadi, karena ini ada minus, simplex 2 fasa, dan ada penambahan variabel baru ya di sini karena ada S. Sampai dia optimum, ya, maka diperolehlah nilai X1-nya 1, X2-nya 0, dan Z-nya 1. Gitu. Ya, harusnya dengan penambahan metode Gomori ini, 1 kali penambahan persamaan bidang harusnya selesai sih. Karena saya belum menemukan ya, kalau misalkan ditambahkan persamaan Gomorinya 2 atau 3 kali sih kayaknya saya belum nemu gitu. Harusnya selesai di 1 ini. Beda kalau branch and bound ya, kita mencabangkan dan membatasi setiap nilai X1 ataupun X2 yang mau dibulatkan. Ada pertanyaan sampai di sini? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bagian integer linear programming. Jadi ada yang satu metode branch and bound, satu lagi metode Gomoris-Kat persamaan. Jadi kita menambahkan persamaan. Oriza, gimana? Sepertinya kamu pusing melihat ini. Bisa dipahami? Insya Allah, Ibu. Ya, untuk menambah latihannya ya, lagi karena pembelajaran online berarti harus kalian yang banyak mengerjakan. Kalau di kelas seperti ini pasti saya kerjakan ini, kita bahas sama-sama. Ada soal 1, 2, 3, 4, 5, tugas berkelompok lagi, boleh kalau mau menggunakan kelompok yang sebelumnya. Ya, karena minggu depan pekan libur lebaran, deadline-nya kalau nggak salah saya buat di e-learning itu 5 April, jadi lumayan masih lama ya. Dan nanti di minggu depan libur karena pekan lebaran, nanti ketemu lagi karena masih online, di hari ini aja ya, hari yang sama aja ya, hari Rabu ini jam 10, bisa kan ya? Bisa ya, harusnya bisa ya. Jadi kalau ada info selanjutnya nanti bisa kabari saya atau saya mengabari di grup. Itu aja mungkin pertemuan hari ini. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, sama ya, tugas kelompoknya dibuat dalam PPT, nanti presentasi dulu saya ambil acak dari latihan-latihan yang sudah dikerjakan biar bisa dikoreksi secara bersama-sama. Ya, juga tidak ada pertanyaan lagi, mungkin itu saja dari saya, dari materi ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Saya tutup ya. Selamat siang semuanya. Selamat liburan, selamat lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu.